Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Giat Belajar. Di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar matematika, yakni tentang materi pengurangan bersusun dengan cara panjang dan cara pendek. Materi ini untuk siswa kelas 2 SD terdapat di buku tematik halaman 115 sampai dengan 117. Mari kita mulai. Di sini ada soal cerita. Mari kita baca bersama-sama ya. Benny bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 38 buah. Jadi sisa kapur ada titik-titik. Ya anak-anak, suatu benda jika digunakan maka akan berkurang ya. Tadi mula-mula ada 242 kapur tulis, digunakan sebanyak 38 buah. Di sini ditanyakan sisanya. Nah, jika ditanyakan sisa, maka kita bisa mengerjakan dengan cara pengurangan. Mari kita kerjakan bersama. Nah, untuk cara yang pertama, kita bisa mengerjakan dengan cara panjang atau pengurangan cara panjang. 242 dikurangi 38. Kita amati angkanya dulu ya. Kalau kita mengerjakan baik penjumlahan maupun pengurangan, kita hitung mulai dari satuannya atau angka yang paling belakang ini. Satuannya adalah 2 dan 8. Nah, di sini ada tanda dikurangi, maka 2 dikurangi 8. Nah, 2 lebih kecil dari 8 sehingga tidak dapat dikurangi. Maka kita harus meminjam dari puluhan. Bagaimana caranya? Yuk kita mulai. Di sini kita pisahkan dulu dari ratusannya ya, sehingga 200 ditambah 40 ditambah 2. Nah, karena tadi 2 tidak bisa dikurangi dengan 8, kita pinjam dari 40 ya. Kita pinjam 10 dari 40. Sehingga menjadi 200-nya tetap, 40-nya dipinjam 10 sehingga menjadi 30 ya. Lalu ditambah 10 ditambah 2. 10-nya dapat dari mana? Dapat dari meminjam 40 tadi. Nah, sekarang kita akan menuliskan di bawah anak-anak. Dalam penulisan ini yang harus kita perhatikan yakni adalah bagian satuan dari 242 ya. Satuannya harus kita tambahkan 10 sehingga menjadi 12. Ya, mari kita tulis. Untuk ratusannya tetap 200, puluhannya 40 tadi berubah menjadi 30 ya. Lalu yang terakhir ada puluhan dan satuan 12. Seperti ini ya anak-anak. Lalu untuk 38 kita tuliskan seperti biasa. Jadi hanya ada puluhan dan satuan sehingga kita tulis 30 ditambah 8. Nah, yang harus diperhatikan lagi, di sini tandanya kurang ya anak-anak. Jadi jangan ditambahkan. Walaupun di sini ada tanda tambah, tetapi ini adalah operasi hitung pengurangan. Mari kita hitung. 12 dikurangi 8 hasilnya 4 ya. 30 dikurangi 30 hasilnya 0. 200 tidak ada pengurangan di sini, tidak ada angka ratusannya sehingga tetap menjadi 200. Hasilnya 200 ditambah 0 ditambah 4 adalah 204 sehingga 242 dikurangi 38 sama dengan 204. Jelas ya anak-anak? Supaya anak-anak lebih paham lagi, mari kita belajar sekali lagi. Di sini ada pengurangan 295 dikurangi 169. Langsung kita pisahkan ya. Kita lihat dulu. Untuk angka satuannya 5 dikurangi 9 tidak bisa. Sehingga kita harus pinjam seperti tadi ya.
Untuk angka 5 ini harus pinjam 1 puluhan dari 9. Mari kita tuliskan di sini. Untuk ratusannya 200 tetap, untuk 9 puluhannya menjadi 90 dan satuannya 5. Sekarang kita akan meminjam ya. 5 ini akan meminjam 10 dari 90. Kita tuliskan ratusannya tetap 200, lalu 90 dikurangi 10 menjadi 80 ya anak-anak. Dan di sini ada 10 yang kita pinjam dari 90 dan ditambah 5. Jelas ya anak-anak? Sekarang kita akan tuliskan di bawah. Yang perlu diingat adalah untuk yang terakhir nanti kita tuliskan 10 ditambah 5 menjadi 15 di sini. Ya, mari kita tuliskan 200 ditambah 80 ditambah 15. Lalu untuk 169 kita tuliskan juga 100 ditambah 60 ditambah 9. Nah, di sini sekarang 15 dikurangi 9 sudah bisa ya. Mari kita hitung. Di sini ada tanda kurang sehingga kita kurangkan. 15 dikurangi 9 hasilnya 6. 80 dikurangi 60 ya. Hasilnya adalah 20. 200 dikurangi 100 hasilnya 100. Nah, untuk hasil akhirnya kita jumlahkan. 100 ditambah 20 ditambah 6 hasilnya adalah 126. Mudah bukan? Supaya anak-anak lebih paham, silakan mengerjakan 3 latihan soal berikut ini. Ditulis di buku tulis ya, anak-anak. Ya, anak-anak, untuk pengurangan bersusun cara panjangnya sudah jelas ya. Sekarang kita lanjutkan untuk belajar pengurangan bersusun cara pendek. Kita langsung tuliskan dalam bentuk seperti ini, anak-anak. Tadi mula-mula terdapat 242 kapur tulis, kemudian digunakan sebanyak 38, maka kita kurangkan. Bagaimana cara menghitungnya? Yuk, mari kita hitung bersama-sama. Nah, kita selalu menghitung dari satuan ya anak-anak atau dari belakang. Di sini satuannya adalah 2. 2 dikurangi 8 tidak bisa, sehingga kita harus meminjam. Pinjam dari mana? Dari angka depannya, dari puluhan ya. Sehingga 4 ini kita kurangi 1 menjadi 3 ya. Nah, untuk 2-nya bagaimana? 2-nya menjadi 12 karena ditambah 10. Nah, 12 dikurangi 8 hasilnya adalah 4. Untuk 3 dikurangi 3 hasilnya adalah 0 ya anak-anak. Dan 2 tetap karena tidak dikurangi. Sehingga 242 dikurangi 38 hasilnya adalah 204. Mudah sekali ya anak-anak. Kita lanjutkan 2 contoh lagi ya anak-anak, karena dalam pengurangan ini ada beberapa cara dalam meminjam. Langsung saja, 300 dikurangi 125. 0 dikurangi 5 tidak bisa. Bukan 5 ya anak-anak, biasanya ada yang mengerjakan 0 dikurangi 5, 5, 0 dikurangi 2, 2, salah. Kita harus meminjam. Nah, di sini masalahnya 0 meminjam 0 tidak bisa. Lalu bagaimana Bu Guru? Kita bisa meminjam ke 3, tetapi 0 yang paling belakang ini tidak bisa langsung meminjam ke angka 3. Yang bisa meminjam ke angka 3 adalah 0 yang di posisi puluhan. Ya, mari kita mulai. 0 yang di sini kita meminjam ke 3. Jadi 3-nya menjadi 2 ya anak-anak. Dan angka 0-nya menjadi 10. Nah, kalau sudah begini, maka 0 yang di sini bisa meminjam ke sebelahnya. 10 menjadi 9. Lalu 0 yang paling belakang menjadi 10. Udah ya anak-anak? Sekarang kita bisa mengurangkan.
10 dikurangi 5, 5 ya anak-anak. Lalu 9 dikurangi 2, hasilnya adalah 7. Dan 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Jadi 300 dikurangi 125, hasilnya adalah 175. Mudah bukan? Satu lagi. 407 dikurangi 159. 7 dikurangi 9 tidak bisa. Kita harus meminjam. Tetapi di sini adanya angka 0. Lalu bagaimana? Sama seperti yang tadi. Angka 0 yang di tengah ini meminjam dari 4. Ya, 4 kita coret menjadi 3. Lalu 0 yang di tengah ya menjadi 10. Dan 7 sekarang bisa meminjam dari 0. Sehingga 10 menjadi 9. 7 menjadi 17. Nah, seperti ini. Mudah sekali ya. 17 dikurangi 9, hasilnya adalah 8. Lalu 9 dikurangi 5, hasilnya adalah 4. Dan 3 dikurangi 1, hasilnya adalah 2. Tepat sekali. 407 dikurangi 159 sama dengan 248. Ya, sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita pada kali ini anak-anak. Untuk soal latihan yang di buku tematik silakan dikerjakan ya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk rajin belajar dan rajin membaca. Dadah!